Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi Pendidikan Kewarganegaraan kelas 10 dengan bab Kewenangan Lembaga Negara Republik Indonesia. Lembaga negara berdasarkan UUD NRI tahun 1945, yakni lembaga negara itu berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Lalu, apa sih yang dimaksud sistem ketatanegaraan? Sistem ketatanegaraan adalah susunan ketatanegaraan Indonesia yang merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik yang menyangkut tentang susunan dan kedudukan lembaga negara, maupun yang berkaitan dengan tugas dan wewenang masing-masing maupun hubungan satu sama lainnya. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945 tidak menganut sistem negara manapun, tetapi merupakan suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Susunan organisasi negara itu adalah alat-alat kelengkapan negara atau lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945, baik sebelum diamandemen maupun sesudah diamandemen. Berikut ini adalah lembaga negara sebelum diamandemen, terdiri dari UUD 1945, ada MPR, DPR, Presiden, BPK, DPA, dan Mahkamah Agung. Itu adalah lembaga negara sebelum adanya perubahan UUD 1945. Kemudian lembaga negara sesudah diamandemen itu terdiri dari KPU, BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, kekuasaan kehakiman yaitu MA, MK, dan KY. Di bawahnya MA ada peradilan-peradilan di bawahnya. Kemudian juga BPK, ada BPK pusat, di bawahnya juga ada BPK tiap provinsi. Juga ada Bank Sentral, kemudian Presiden, itu juga ada Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan, TNI maupun Polri. Nah, itu adalah lembaga negara sesudah diamandemen sesuai dengan bagan dari berikut ini. Selanjutnya adalah pejabat setingkat menteri. Pejabat setingkat menteri merupakan salah satu unsur dalam struktur organisasi pemerintah pusat. Nah, pejabat setingkat menteri itu adalah pejabat negara yang berkedudukan di bawahnya presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden juga. Pejabat setingkat menteri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri. Yang pertama adalah Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah pemimpin Kejaksaan Republik Indonesia yang dipilih dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, kejaksaan ini merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Apa sih tugas dan wewenang Jaksa Agung? Di antaranya adalah menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan. Tugas selanjutnya adalah mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Selanjutnya, dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana dan mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi adalah tugas dan wewenang dari Jaksa Agung. Yang kedua, ada Sekretaris Kabinet. Sekretaris Kabinet ini merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Sekretaris Kabinet berperan dalam memberikan dukungan pemikiran dan rekomendasi kepada Presiden
di antaranya terkait usulan kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan oleh kementerian atau lembaga, melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan, menjalankan fungsi koordinasi lintas kementerian koordinator, dan melakukan evaluasinya. Nah, kebijakan pemerintah harus berjalan sesuai dengan koridor baik dari aspek perundang-undangan, kemampuan anggaran, dan visi misi Presiden Republik Indonesia. Itu adalah Sekretaris Kabinet. Selanjutnya ada Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Nah, Polri ini mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, itu ada Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Panglima TNI merupakan jabatan pemimpin TNI. Panglima TNI ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Nah, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panglima TNI ini bertanggung jawab pula ke Presiden. Tugasnya adalah memimpin TNI, melaksanakan kebijakan pertahanan negara, menyelenggarakan strategi militer dan menangani operasi militer, mengembangkan doktrin TNI, menyelenggarakan kegunaan kekuatan untuk kepentingan operasi militer, melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu adalah pejabat setingkat menteri yang keempat. Dan yang kelima adalah Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Pemimpin lembaga pemerintahan dan kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. Tugas Kepala BIN ini meliputi beberapa hal, seperti halnya memimpin BIN sesuai peraturan perundang-undangan, menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BIN, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BIN yang menjadi tanggung jawabnya, dan membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi atau organisasi lain. Itu tadi adalah pejabat setingkat menteri, ada 5, yakni Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Selanjutnya ada lembaga pemerintah non-kementerian. Yang pertama, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yakni lembaga pemerintah non-kementerian yang berada dalam koordinasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, tugas dan wewenang LIPI itu adalah pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan, penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat mendasar, penyelenggaraan riset interdisiplin dan multidisiplin terfokus, pemantauan, evaluasi kemajuan, dan penelaah kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus tugasnya adalah koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Nah, ini adalah salah satu lembaga pemerintah non-kementerian yang didirikan pada tahun 1957 untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dari LAN ini adalah 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara. 2. Pengkajian administrasi negara di bidang kebijakan reformasi administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, sistem administrasi negara, dan hukum administrasi negara. 3. Mengembangkan inovasi administrasi negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur. Yang keempat adalah pemberian fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara.
Lembaga pemerintah non-kementerian yang ketiga itu ada ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Merupakan salah satu lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, melalui arsip dapat tergambar perjalanan sejarah bangsa dari masa ke masa. Memori kolektif tersebut adalah juga identitas dan harkat sebuah bangsa. Nah, kesadaran akademis yang dilandasi oleh beban moral untuk menyelamatkan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sekaligus sebagai warisan budaya bangsa dapat menghindari hilangnya informasi sejarah perjalanan sebuah bangsa serta harkat sebagai bangsa yang berbudaya. Itu adalah tujuan, tugas, dan wewenang dari Arsip Nasional Republik Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang keempat itu adalah Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, yakni lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategi ketahanan nasional, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Tugas dari Lemhanas ini adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan Nusantara, serta mempunyai cakrawala pandang universal. 2. Menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, internasional yang diperlukan oleh Presiden guna menjamin keutuhan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nilai-nilai Pancasila, serta nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan. 4. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai institusi terkait di dalam dan di luar negeri. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.